Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai budget yang akan diproduksikan. Apa itu budget yang akan diproduksikan? Adalah yaitu budget yang akan diproduksikan ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah satuan unit barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis kualitas barang tersebut dan jumlah barang yang akan diproduksikan serta waktu kapan produksi tersebut akan dilakukan. Beberapa rencana perusahaan di bidang produksi, misalnya yang pertama itu rencana tentang routing atau urutan jalan proses produksi sejak dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Yang kedua tentang letak mesin-mesin atau peralatan produksi di dalam ruangan tempat kegiatan produksi diselenggarakan. Yang ketiga rencana tentang penjadwalan waktu produksi. Yang keempat rencana tentang organisasi produk yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Kelima rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Kegunaan budget yang akan diproduksikan secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Yang seringkali kegunaan umum semacam ini disebut juga sebagai kegunaan manajerial karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen terutama di bidang perencanaan, planning, pengorganisasian, coordinating, dan pengawasan controlling. 2. Sedangkan secara khusus budget unit yang akan diproduksikan mempunyai beberapa kegunaan penting, antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah karena jumlah satuan unit bahan mentah yang dibutuhkan ditentukan oleh beberapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan memproduksi barang. Yang ketiga sebagai dasar untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung karena besarnya upah yang akan dibayar kepada para tenaga kerja langsung ditentukan oleh beberapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan produksi barang tersebut. Yang keempat sebagai dasar untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung karena besar biaya pabrik tidak langsung ditentukan oleh beberapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan produksi barang. Yang kelima sebagai dasar untuk menyusun budget biaya administrasi karena besarnya biaya administrasi dipengaruhi oleh beberapa banyak perusahaan bersangkutan akan produksi barang tersebut. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun budget. Adapun yang pertama rencana penjualan, kita harus menentukan rencana dulu barang kita itu mau jual kemana, khususnya tentang jenis barang dan jumlah kualitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Semakin banyak jumlah yang akan dijual akan mendorong semakin banyak pula jumlah yang akan diproduksikan. Sebaliknya semakin sedikit jumlah yang akan dijual akan mendorong semakin sedikit pula jumlah yang akan diproduksikan. Yang kedua, kapitalis mesin dan peralatan produksi yang tersedia serta kemungkinan perluasnya di waktu yang akan datang. Yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi, baik jumlah, kualitas maupun keterampilan kualitas, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan serta kemungkinan penambahan waktu yang akan datang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan produksi serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Yang pertama, luasnya perusahaan yang optimal yaitu kapasitas produksi yang memberikan biaya produksi rata-rata persatuan unit yang paling rendah. Yang kedua, kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi, inventory policy. Pada dasarnya, barang yang diproduksikan akan dipergunakan untuk memenuhi permintaan konsumen, budget penjualan, dan untuk cadangan persediaan yang disimpan di gudang, inventory. Bila di mana perusahaan menetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak, maka akan mendorong unit yang akan diproduksikan dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah yang sedikit akan mendorong unit yang akan diproduksikan dalam jumlah sedikit juga. Nah, ini bisa dilihat, ini contoh transaksi persediaan barang jadi turun karena terjadinya kekurangan produksi. Ini grafik pola produksi konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Husnadi. Saya anggota kelompok 3 dan saya akan melanjutkan presentasi dari
yang sudah dibacakan oleh teman saya. Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh apabila perusahaan menggunakan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya semacam ini adalah bahwa persediaan barang jadi yang disimpan di gudang dari bulan ke bulan selalu sama dan tidak pernah menumpuk dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini antara lain akan berakibat biaya sampingan barang jadi menjadi lebih kecil. Biaya simpan adalah biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan dan sebagainya. Risiko simpan barang jadi menjadi lebih kecil. Resiko simpan adalah kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya rusak, kualitas turun, volumenya susut, adapun barang menjadi ketinggalan zaman dan sebagainya. Di samping keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh sebagaimana telah diutarakan di muka, pengguna pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya semacam ini. Penjualan semacam ini juga mengandung kerugian-kerugian, yaitu pada bulan-bulan tertentu produksi kemudian meningkat, dan pada bulan-bulan tertentu yang lain produksi menurun. Hal ini antara lain akan berakibat yang pertama, pada bulan-bulan terjadinya peningkatan jumlah produksi diperlukan tambahan tenaga kerja baru. Adanya penambahan tenaga kerja baru ini akan merugikan perusahaan, antara lain karena harus mengeluarkan biaya mencari tenaga kerja baru atau rekrutmen, dan harus mengeluarkan biaya pelatihan atau training. Adanya risiko rendahnya produktivitas kerja dan rendahnya efisiensi kerja dari para tenaga kerja baru yang tentunya masih belum berpengalaman dan masih terbiasa menggunakan peralatan yang dipakainya. Pada bulan-bulan terjadinya penurunan jumlah produksi, sebagian tenaga kerja terpaksa harus diberhentikan atau dilakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Adanya pemberhentian tenaga kerja akan merugikan perusahaan, antara lain karena harus membayarkan pesangon dan menimbulkan keresahan dan rasa was-was dan para tenaga kerja yang lain yang tetap dipekerjakan. Keresahan semacam ini akan sangat memengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja mereka. Kemudian menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar perusahaan. Apabila jumlah tenaga kerja yang diberhentikan cukup banyak, maka masyarakat akan menjadi resah karena pada umumnya para tenaga kerja berasal dari sekitar tempat di mana perusahaan itu didirikan. Yang saya jelaskan itu tadi poin pertama. Dan adapun poin kedua, karena jumlah produksi dari bulan ke bulan tidak selalu sama, maka penggunaan mesin dan peralatan produksi juga tidak selalu konstan. Pada bulan-bulan terjadinya peningkatan jumlah produksi, mesin dan peralatan produksi dipaksa untuk bekerja keras, bekerja lembur dengan kapasitas maksimum. Sebaliknya, pada bulan-bulan terjadinya penurunan jumlah produksi, mesin dan peralatan produksi dipergunakan secara sangat lambat. Penggunaan mesin dan peralatan produksi secara tidak konstan dan tidak teratur akan merugikan perusahaan karena akan memperpendek umur pemakaiannya dan akan memperbesar biaya operasionalnya. Dan poin yang ketiga,
Karena jumlah produksi dari bulan ke bulan tidak selalu sama, maka perusahaan tidak mudah mengadakan perencanaan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu yang dibutuhkan. Dan jumlah produksi yang tidak selalu sama dari bulan ke bulan juga akan menyebabkan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara tidak teratur dan tidak dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan. Akibatnya tidak akan terjalin hubungan dengan baik dengan pihak penjual atau supplier, dan perusahaan tidak akan digolongkan sebagai pembeli atau pelanggan setia. Dan status bukan sebagai pelanggan setia semacam ini akan merugikan perusahaan. Antara lain, status sebagai pelanggan setia semacam ini akan merugikan perusahaan. Antara lain ada 5. Pertama, tidak memperoleh harga yang lebih rendah daripada pembeli yang lain. Dan yang kedua, tidak memperoleh potongan pembelian atau diskon yang lebih besar daripada pembelian yang lain. Tidak boleh melakukan pembelian secara kredit. Yang ketiga dan yang keempat, tidak didahulukan atau diprioritaskan apabila pada suatu ketika bahan mentah atau bahan pembantu yang dibutuhkan tidak banyak tersedia di pasar. Misalnya bahan-bahan yang berasal dari hasil pertanian yang tidak banyak tersedia di pasar pada bulan-bulan musim tanam sebelum tiba musim panen. Dan yang terakhir, kelima, keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh apabila perusahaan menggunakan pola produksi konstan atau stabil semacam ini. Dan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh apabila perusahaan menggunakan pola produksi konstan semacam ini antara lain yang pertama, semua tenaga kerja akan terus dipakai sepanjang periode karena jumlah produksi dari bulan ke bulan selalu sama. Ini berarti tidak pernah ada penambahan tenaga kerja yang baru pada bulan-bulan tertentu, yang tentunya akan terjadi apabila perusahaan menambah jumlah produksinya. Tidak adanya penambahan tenaga kerja yang baru akan menguntungkan perusahaan karena yang pertama, tidak perlu mengeluarkan biaya mencari tenaga kerja baru, dan yang kedua, tidak perlu mengeluarkan biaya pelatihan. Yang ketiga, tidak ada risiko rendahnya produktivitas kerja dan rendahnya efisiensi kerja dari para tenaga kerja baru yang tentunya masih belum berpengalaman dan belum terbiasa menggunakan peralatan yang dipakainya. Dan selanjutnya, apabila perusahaan mengurangi jumlah produksinya mengurangi jumlah produksinya dengan tidak adanya pemberhentian tenaga kerja akan menguntungkan perusahaan karena tidak perlu membayar pesangon, tidak menimbulkan keresahan dan rasa was-wasan pada kalangan para tenaga kerja yang lain karena tetap dipekerjakan. Keresahan semacam ini akan sangat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja mereka dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar perusahaan apabila jumlah tenaga kerja yang diberhentikan cukup banyak. Karena pada umumnya para tenaga kerja berasal dari sekitar tempat di mana perusahaan didirikan. Dan poin yang keempat, pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara tidak teratur dan tidak dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan akan berakibat tidak teraturnya transaksi pembayaran melalui jasa bank. Dengan demikian tidak akan terjalin hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga perusahaan juga tidak akan digolongkan sebagai nasabah setia.
status bukan sebagai nasabah setia. Semacam ini akan merugikan perusahaan apabila perusahaan membutuhkan kredit dari bank yang bersangkutan. Kerugian tersebut antara lain apabila perusahaan membutuhkan kredit dari bank yang bersangkutan, kerugian tersebut tidak memperoleh tingkat bunga kredit yang lebih rendah daripada debitur yang lain, dan tidak memperoleh jumlah kredit yang lebih besar daripada debitur yang lain, dan tidak memperoleh jangka waktu kredit yang lebih panjang daripada kreditur yang lain. Dengan mempertimbangkan segi-segi keuntungan dan segi-segi kerugian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya lebih sesuai bagi perusahaan yang sifat barang jadi yang dihasilkan mengandung biaya simpan dan risiko simpan yang besar. Dengan demikian, diinginkan persediaan barang jadi dari bulan ke bulan tidak pernah menumpuk di gudang dalam jumlah banyak. Keadaan ini dapat dicapai apabila perusahaan menetapkan kebijakan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya. Pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya lebih sesuai bagi perusahaan yang produknya atau sensitif dalam penyimpanan, sehingga karena persediaannya tidak pernah menumpuk dalam jumlah banyak, maka biaya simpan dan resiko simpannya tetap rendah. Kemudian adapun pola produksi bergelombang secara moderat. Pola produksi bergelombang secara moderat adalah perkembangan jumlah satuan atau unit yang akan diproduksikan yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, melainkan berfluktuasi, namun fluktuasinya tidak sesuai dengan fluktuasi penjualan. Berarti bahwa pada bulan-bulan di mana jumlah satuan atau unit barang yang akan dijual meningkat, maka jumlah satuan barang yang akan diproduksikan juga ditingkatkan. Namun tidak mampu untuk mencapai setinggi jumlah penjualan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pertimbangan tertentu atau adanya kendala tertentu. Kemudian ada juga bentuk budget unit yang akan diproduksikan. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget unit yang akan diproduksikan juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan ini. Berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Yang perlu diingat adalah bahwa budget unit yang akan diproduksikan sebagai budget pendukung rugi atau laba harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.